العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم نورك الساري ومدارك الجاري واجمعنا به في كل أطوار وعلى آله وصحبه يا نور سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. فضيلة الحبائب الشرفاء para habaib, wabil khusus guru kita bersama, guru yang senantiasa membimbing kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala, guru yang senantiasa mengenalkan kepada kita sosok agung baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Habib, da'i Allah al-Habib Ar-Rafiq bin Ali bin Habib mata'ana Allah biduni hayatihi syarifah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan juga orang tua kita Habib Ali Al-Bifri, Habib Syihabuddin Syihab, Habib Muhammad Madihin, serta yang telah menjadi hamzatul wasal, tali penghubung antara kita dengan majlis ini, yaitu Al-Hajj Haji Agus Samadin yang telah menjadi hamzatul wasal, menyediakan tempat. Jazakumullahu khairal jazaa. Mudah-mudahan sebagaimana beliau menjadi tali penghubung antara kita dengan majlis ini, dan juga majlis ini bisa menjadi tali penghubung antara kita dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur terus kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita nikmat sehat wal afiat. Allah masih senantiasa memberikan kita nikmat taufik dan hidayah, dan senantiasa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai umat terbaik, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita bacakan, kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang pada malam hari ini kita sama-sama berada di bulan kelahirannya. Hari ini kita berada di tanggal 4 Rabiul Awal. 8 hari lagi kita akan memasuki daripada hari yang istimewa, hari yang jika tanpa hari tersebut kita tidak akan mengenal syariat Islam, kita tidak akan mengenal iman kepada Allah Subhanahu wa taala. 1400 sekian yang lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin. Ya, pada tanggal 12 Rabiul Awal nanti banyak yang mengadakan daripada ihtifal Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita untuk bergembira menyambut hari kelahiran Nabi, bukan manusia. Yang memerintahkan kita bahkan bukan para malaikat. Yang memerintahkan kita untuk bergembira menyambut hari kelahiran Nabi Muhammad SAW bahkan bukan para nabi dan para rasul, tapi yang memerintahkan kita untuk bergembira menyambut hari lahir Nabi Muhammad SAW adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memerintahkan kita bukan makhluk, tapi Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Qul, fi'lul amr, katakanlah wahai Muhammad kepada umat Islam, bi fadlillah, dengan anugerah dari Allah, wa bi rahmatihi, dengan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu, hendaklah kalian semua bergembira. Huwa, dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairum mimma yajma'un, lebih baik daripada apa yang kalian kumpulkan daripada alam beserta isinya, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya kita disuruh bergembira akan rahmat Allah, akan anugerah Allah? Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini bahwasanya yang dimaksud oleh Allah sebagai rahmatnya, yang kita diperintahkan untuk bergembira atas hari kelahirannya, beliau adalah tidak lain dan tidak bukan adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat. Rahmat itu adalah penebar kasih sayang, penebar daripada kebaikan, penebar daripada
ajaran-ajaran kepada Allah Subhanahu wa taala lil alamin, untuk alam semesta. Ya, Nabi Muhammad adalah rahmat Allah yang paling besar yang Allah turunkan ke muka bumi. Jika satu sholawat saja kita bacakan kepada Nabi Muhammad SAW, itu bisa mengundang 10 rahmat Allah. Ya, satu sholawat yang kita bacakan kepada Rasulullah itu bisa mengundang 10 rahmat Allah. Jika satu sholawat kepada beliau saja mengundang 10 rahmat Allah, bagaimana dengan sosok Nabi Muhammad SAW? Sholawatnya saja mengundang 10 rahmat, apalagi sosok Nabi Muhammad sendiri. Makanya alhamdulillah kita diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan badan yang sehat, rezeki yang barakah, sehingga pada malam hari ini sama-sama kita masih diberikan kesempatan untuk berada di bulan yang mulia, yaitu bulan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususnya di bulan ini, buktikan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnahku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah mencintaiku. Berarti kita bisa pahami dari hadis ini, dalil cinta kita kepada Rasulullah yaitu menghidupkan sunnah Rasulullah. Ya, tidak ada dalil yang lebih luhur, dalil yang lebih agung atas cinta kita kepada Rasulullah selain menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sunnah-sunnah yang bisa kita hidupkan di setiap hari, terutama di dalam sholat fardu 5 waktu. Itu sunnahnya muakkad, yaitu sholat berjamaah. Ya, sholat menggunakan siwak. Ya, sholat sunnah qabliyah, ba'diyah. Kata Nabi Muhammad SAW perihal siwak, keistimewaan daripada siwak ini, rak'atan bisiwak khairun min sab'ina rak'atan bighairi siwak. 2 rakaat menggunakan siwak lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Nah, buktikan cinta kita kepada Rasulullah SAW dengan menggunakan daripada sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, agar kelak di akhirat nanti kita mendapatkan pertolongan dari beliau. Kita diaku sebagai umat, ya, kita diaku oleh Rasulullah SAW sebagai umatnya. Nanti di akhirat kita akan mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita terus bisa berkumpul bersama beliau. Amin. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Tidak ada nikmat yang lebih agung, tidak ada nikmat yang lebih hebat kelak di surga, yaitu memandang wajah indah Nabi Muhammad SAW, memandang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, maka mulai sekarang, detik ini, dari bulan Rabiul Awal, mari berusaha kita lawan hawa nafsu kita lawan kebiasaan-kebiasaan buruk kita, yaitu kita banggakan hati Nabi Muhammad SAW dengan menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Terakhir sebelum saya tutup, bahwasanya pernah diceritakan Nabi Musa alaihissalam ketika hendak keluar dari Mesir. Nabi Musa ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keluar dari negeri Mesir. Allah Subhanahu wa taala menfirmankan dalam Al-Qur'an, "Wa auhayna ila Musa an asri bi ibadi innakum muttaba'un." Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa untuk keluar dari negeri Mesir pada suatu malam. Jika pada malam hari tersebut mereka tidak keluar, maka mereka akan dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Allah keluarkan, Allah firmankan, Allah perintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Tapi sebelum Nabi Musa diperintahkan keluar dari negeri Mesir, Nabi Musa ditugaskan oleh Allah untuk mencari sebuah peti, yang mana di dalam peti tersebut terdapat jasad Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Jadi Allah perintahkan peti tersebut, jasad tersebut dibawa keluar bersama mereka dari negeri Mesir. Tidak ada yang tahu tempat pasti peti tersebut, termasuk Nabi Allah Musa alaihissalam, kecuali salah seorang nenek-nenek dari Bani Israel yang mengetahui posisi pasti peti tersebut. Peti tersebut berada di dasar sungai Nil pada saat itu. Berada di dasar sungai Nil. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam mendatangi nenek tersebut seraya berkata, bantulah kami menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menemukan sebuah peti yang di dalamnya terdapat jasad Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Tapi
Tapi nenek tersebut berkata, wahai Musa, jika engkau ingin aku bantu ada dua syarat. Ya, ada dua syarat yang harus engkau penuhi agar aku bisa membantumu mencari jasad Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Maka kata Nabi Musa alaihissalam, sebutkan hajatnya. Insya Allah aku akan mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sang nenek berkata, al-ula ayyaruddallahu ala syababi hadhihi as-sa'a li asriya ma'akum. Syarat pertama, wahai Musa, jika engkau ingin aku bantu mencari peti tersebut, maka mohonkanlah kepada Allah agar kondisi fisikku yang sudah tua ini kembali menjadi muda, sehingga aku bisa ikut berpergian bersama kalian keluar dari Mesir. Itu syarat pertama. Kemudian didoakan oleh Nabi Musa alaihissalam seketika yang tadinya nenek berubah jadi gadis muda dengan izin Allah Subhanahu ta'ala. Kemudian syarat yang kedua, wahai Musa, dia tidak cukup untuk meminta fisiknya kembali menjadi muda. Kemudian syarat kedua, ini yang bisa kita pahami dan kita bisa ambil pelajaran. Perhatikan permintaan nenek tersebut. Apa permintaannya? Ayyakuna mansili fil jannah bijiwari. Syarat kedua, jika engkau ingin aku bantu mencari jasad Nabi Allah Yusuf alaihissalam, maka mohonkanlah kepada Allah agar kelak di surga aku bisa tetanggaan sama kamu, wahai Musa. Masya Allah, dia tidak minta dunia, dia tidak minta harta, dia tidak meminta kedudukan di dunia, tapi yang dia minta adalah kelak di surga bisa bareng-bareng sama Nabi Allah Musa alaihissalam. Nah, ini bisa kita jadikan contoh bahwasanya terus kita minta kepada Allah agar di akhirat kita bisa bersama-sama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana nenek-nenek tersebut tidak meminta dunia, tidak meminta jabatan, tidak meminta kedudukan, tapi yang dia minta adalah bisa bersama-sama dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan pada bulan Rabiul Awal ini kita buktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa memperbanyak sholawat, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadir di majlis-majlis kajian ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah kelak kita di akhirat di surga bisa bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu